Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, semangat bertaninya. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan banyak terima kasih ya pada kawan-kawan yang sudah mau menyempatkan untuk menonton video kami. Dan pada saat ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan mengenai tentang proses pembibitan. Nah, proses pembibitan itu sendiri ada berbagai macam caranya ya. Pastinya perlakuan setiap tanaman atau tumbuhan yang kita budidayakan itu berbeda-beda. Antara tanaman padi dengan tanaman cabai itu proses pembibitannya berbeda-beda. Akan tetapi pada dasarnya ada beberapa poin yang krusial yang harus diperhatikan dalam proses pembibitan ya. Dan pada dasarnya secara teknik tidak jauh berbeda sekali ya kan kawan, hanya saja nanti cuma secara tempat dan lain sebagainya itu agak sedikit berbeda. Tapi kami di sini lebih nanti fokusnya pembahasan mengenai teknik budidaya terutama dalam proses pembibitannya. Karena pembibitan ini merupakan hal yang penting ya. Kalau pembibitan berhasil, insya Allah keberlanjutannya tanaman bisa tumbuh dan bisa berkembang. Tapi kalau pembibitannya tidak berhasil atau tidak tumbuh benihnya, nah itu nanti ya kedepannya ya membibitkan lagi kan kawan. Karena pembibitan itu salah satu kunci yang cukup penting. Tapi secara sederhananya saja, pembibitan itu sebenarnya bagaimana cara kita untuk menjadikan benih bisa tumbuh menjadi tanaman yang siap ditanam di lapangan ya kan kawan, dalam artian di kebun kita semacam itu. Nah dan itu pun dalam prosesnya itu pun setiap tanaman memiliki waktu yang berbeda-beda ya, seperti halnya kayak gini. Untuk padi itu kurang lebih 21 hari ya, kalau untuk tanaman cabai kurang lebih 1 bulan lebih sedikit. Nah kayak gitu, tapi setiap tanaman pastinya berbeda-beda. Nah lalu untuk setiap tanaman pun tempatnya juga berbeda-beda ya. Kalau tanaman seperti semacam padi kayak gini biasanya tempat tempat pembibitannya itu langsung di sawah ya kan kawan. Tapi kalau untuk kayak tanaman hortikultura, cabai itu biasanya pembibitannya itu di tempat yang lebih ringan ya, tidak terlalu panas atau istilahnya di greenhouse ya, semacam itu. Tapi ya ada yang langsung secara di lapangan ya, ada juga bisa kan kawan. Tapi biasanya para petani karena lebih simpelnya daripada kelahan secara terus menerus dan yang jelas lebih perawatannya lebih terkontrol, biasanya kalau untuk tanaman semacam cabai dan tanaman ya hortikultura itu biasanya di greenhouse ya, semacam itu. Lalu dalam proses pembibitan ini sebenarnya kita itu memperhatikan beberapa teknik ya dalam proses pembibitannya, yaitu satu, memperhatikan benihnya itu sendiri. Yang kedua yaitu kita membuat media tanam yang sesuai untuk pembibitan. Lalu yang ketiga yaitu adalah perawatan dari pembibitan tersebut. Nanti kalau tanamannya sudah siap barulah kita tanam. Nah masuk poin yang pertama. Poin pertama yaitu adalah mengenai tentang benih. Nah benih ini nantinya menjadi bahan pokok paling penting dalam proses pembibitan. Karena benih yang bagus akan pastinya menghasilkan hasil yang bagus pula. Benih yang jelek pastinya akan menghasilkan hasil yang jelek pula. Nah benih yang bagus itu yang bagaimana ya? Benih yang bagus itu pastinya memiliki daya kecambah yang cukup bagus ya. Artinya benih itu jika kita tanam ke sebuah media, nah itu kawan-kawan kemungkinan benih tersebut tumbuh secara besar itu tinggi kan kawan ya. Jadi dalam artian persentase tumbuh benih tersebut kita tanam di media itu tinggi. Nah itu kan bisa lihat informasinya di kemasan pembelian benih. Lalu yang kedua, benih yang bagus itu yang kondisinya secara fisik itu normal
ya, dalam artian tidak ada kerusakan dari bagian-bagian benih ya, dari embrionya lalu dari cadangan makanannya. Nah itu tidak ada kerusakan ya kan, karena kalau ada kerusakan biasanya benih itu tumbuhnya tidak normal, pertumbuhannya lambat ataupun kondisinya abnormal lah semacam itu. Lalu yang ketiga, benih yang bagus itu benih yang tidak tercampur dengan benih-benih yang terkena penyakit. Nah, benih yang terkena penyakit itu yang bagaimana? Nah, itu kawan-kawan bisa lihat pada tanaman yang terkena penyakit. Biasanya tanaman yang terkena penyakit itu kan tetap menghasilkan buah, lalu menghasilkan biji ya. Dan biji itu biasanya juga membawa penyakit ya, yang disebabkan oleh virus, dan virus itu penyebarannya juga bisa melalui jaringan-jaringan tersebut. Nah, biji yang hasil dari kita budidayakan tanamannya, yang hasilnya dari tanaman yang terkena penyakit, itu biasanya kemungkinan benih tersebut terkena penyakit itu pun ada. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan dalam proses ini ya, proses memilih benih itu harusnya kawan-kawan pilihlah benih yang memang berkualitas bagus macam itu ya. Dan benih pun kawan-kawan juga memilih berdasarkan kepentingan kawan-kawan ya. Tujuan dari kalian membudidayakan apa? Untuk konsumsi atau untuk pembibitan? Nah, pastinya benih yang digunakan berbeda antara yang konsumsi dan pembibitan. Kalau untuk konsumsi biasanya cukup benih-benih yang dijual di toko pertanian yang sifatnya benih sebar itu sudah cukup. Tapi kalau untuk benih pembibitan, kawan harus mencari benih yang induk atau benih murni untuk dilakukan proses pembibitan. Dilakukan untuk proses pembenihan ya, mohon maaf. Jadi benih yang untuk tujuannya hasilnya nanti untuk dibenihkan lagi haruslah benih yang indukan yang digunakan untuk proses pembenihan, dan benih yang untuk konsumsi biasanya cukup benih sebar saja kan kawan. Nah, itu dari pembibitan. Lalu yang kedua yaitu adalah mengenai media tanamnya ya. Dalam pembibitan ini pastinya memerlukan media tanam. Nah, media tanam yang saya sarankan bagi kawan-kawan untuk proses pembibitan itu media tanam yang kondisinya optimal ya nantinya untuk si benih tersebut tumbuh. Nah, biasanya kita menggunakan media tanam campuran antara tanah dengan pupuk. Nah, tanah dengan pupuk ini dicampur hingga kondisinya homogen. Biasanya kalau tanahnya kurang bagus kita menggunakan 1:2 ya, biasanya kayak gitu. Tapi kalau sudah bagus pun 1:1 sudah cukup kan kawan, kalau tanahnya bagus. Yang jelas kan bisa lihat di lapangan lah, bisa bertanya pada para petani mengenai tentang media tanam yang sesuai ya untuk di lahan masing-masing yang berada di sekitaran kawan-kawan semacam itu. Nah, saya menggunakan campuran antara tanah dan pupuk. Pupuk yang saya gunakan adalah pupuk organik. Nah, pupuk organik itu biasanya itu kendalanya adalah kurang matang. Nah, kalau kondisinya kurang matang itu juga tidak bagus bagi tanaman ya, bagi tanaman yang akan kita bibitkan. Karena mengapa? Karena terkadang pupuk organik itu sebagian ada yang matang, sebagian ada yang kurang matang. Nah, itu yang kurang matang itu bisa mengakibatkan tanamannya terserang jamur secara mendadak ya, terserang mikroorganisme ataupun penyakit-penyakit yang bisa menular ya ke bibit tersebut. Nah, tips bagi kawan-kawan ya, pastikan dalam proses melakukan proses pembibitan, kawan-kawan gunakan media tanam yang memang jika menggunakan pupuk kandang itu kondisinya yang cukup bagus ya kan, cukup bagus bagi benih tersebut.
semacam itu. Karena dengan media tanam yang kondisinya bagus ya, dengan media tanam yang kondisinya baik, nah itu biasanya nanti akan menghasilkan bibit yang baik pula kan, bibit yang sehat yang saya maksudkan. Karena bibit yang sehat ini biasanya memiliki daya imun yang bagus, nanti pada masa awal penanaman pun kondisinya kuat dan adaptif lah ya. Kalau bibitnya sudah terkena penyakit, nah itu kemungkinan untuk menyebarkan penyakit ke tanaman lainnya juga ada, juga banyak. Dan di sisi lain juga bibit itu tidak tahan ya, nanti selama kita perawatan malah membuang-buang biaya lah produksi untuk budidaya tanaman yang kawan-kawan inginkan, semacam itu. Jadi dalam proses pembibitan ini awalnya harus dalam kondisi yang bagus. Meskipun nantinya dalam proses perjalanan pembibitan ada tanaman yang tidak bagus, pastikan dalam proses penanaman berikutnya jangan digunakan ya bibit yang kualitasnya tidak bagus. Nah, dan media tanam salah satu faktor yang bisa memungkinkan untuk bibit tersebut terserang penyakit. Dan tips bagi kawan-kawan harus menggunakan media tanam yang benar-benar, kalau pupuk organik ya benar-benar matang, benar-benar sehat lah ya, benar-benar sehat bagi tanamannya ya kan kawan, semacam itu. Nah setelah itu, setelah pembibitan, setelah media tanam, lanjut kita perawatan. Nah perawatan ini seperti kita membudidayakan tanaman pada umumnya, hanya saja ini karena pembibitan itu masanya masa vegetatif, kita hanya perlu melakukan perawatan, yaitu adalah penyiraman, lalu pemupukan, nah dan sama perawatan antara pengendalian hama dan gulma. Nah kalau untuk penyiraman ini kawan-kawan siram ya secara terus menerus, yang penting medianya lembab, itu biasanya benih mudah tumbuh. Lalu yang kedua, kalau untuk pemupukan, nah pemupukan ini pemupukan yang menjadikan bibit tersebut adalah bibit yang bisa tumbuh secara normal ya. Jadi pupuknya itu kita fokusnya adalah ke pupuk yang untuk pertumbuhan masa vegetatif. Lalu yang ketiga yaitu pengendalian hama dan gulma. Nah itu kawan-kawan bisa meletakkan bibitnya itu di greenhouse ya, yang jauh lebih aman ya. Lalu juga untuk gulmanya kawan-kawan bisa bersihkan ya jika ada calon-calon rumput yang mulai tumbuh, semacam itu. Kita kawan-kawan cabut, asalkan yang penting tidak merusak bagian dari perakaran proses pembibitan tersebut. Nah dan saran saya pupuk yang sering digunakan ya nanti dalam perawatan, memang itu pemupukannya jangan sering-sering ya kalau kita menggunakan pupuk non organik, dan jika penggunaan pupuk organik itu jauh lebih aman kan ya, dan lebih sesuai. Nah saran saya penggunaan pupuk organik selalu diberikan. Kalau semisal bibitnya masih kurang pertumbuhannya, barulah dibantu dengan pupuk non organik. Akan tapi dalam proses pembibitan itu pemupukannya di akhir-akhir masa-masa pembibitan saja, karena tanamannya jauh lebih tahan ya. Kalau kawan-kawan di awal hingga akhir diberikan pupuk secara terus menerus, nah itu biasanya tidak kuat malahan tanamannya, karena belum bisa menerima konsentrasi dari pupuk tersebut ya kan. Tapi tips paling enak ya kalau kawan-kawan tidak ingin susah payah, kalau saya biasanya pupuknya diberikan yang bagus ya, pupuk organik yang bagus dalam artian jumlahnya sesuai ya bagi tanaman, dan medianya juga pembuatan medianya lah ya dibuat menjadi bagus, antara pencampuran pupuk dan tanahnya itu dibuat jadi bagus, 2:1 saja sudah bagus itu kan. Nanti biasanya bibit itu bisa tumbuh secara normal ya.
penggunaan pupuk kimia ya yang diberikan untuk suplemen tambahan dalam proses pembibitan tersebut, itu saran saya ketika tanaman kawan-kawan pertumbuhannya melambat ya. Dalam proses pembibitan tumbuhannya melambat itu kawan-kawan baru penggunaan pupuk pupuk kimianya baru diberikan saat itu saja. Tapi kalau tidak ya gunakan pupuk organik saja kan, menurut saya sudah cukup. Dan itu nantinya ditunggu sesuai dengan waktu pembibitan ya yang dibutuhkan tiap-tiap tanaman. Kalau padi biasanya 21 hari sudah cukup, kalau ini cabai itu bisa sampai 1 bulan lebih ya. Nanti biasanya di kemasan pembibitan itu sudah tertera kan, tinggal baca di situ berapa hari dalam proses pembibitannya dan pemindahannya, lalu penanamannya, semacam itu. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang perlu diperhatikan dalam proses pembibitan. Semoga menambah manfaat, informasi ya, serta hikmah pada kawan-kawan, dan kawan-kawan bisa mengambil sisi positifnya, tinggalkan negatifnya. Kurang lebihnya mohon maaf dalam video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.